Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 5. Sebenarnya judul yang saya bahas kali ini itu agak sedikit sensitif. Saya sendiri bingung mau mengangkat judul ini atau tidak. Tapi karena banyak teman-teman yang request ke saya secara pribadi, saya akhirnya memutuskan untuk mengangkat judul ini. Karena kalau kita nggak mau membuka hati dan pikiran kita untuk mempelajari ini, sampai kapanpun kita nggak akan tahu jawabannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas kali ini adalah siapa Dajjal? Kenapa Dajjal tidak ada dalam Al-Quran? Judul yang akan kita bahas ini memang agak sedikit sensitif atau mungkin kontradiktif ya. Karena memang ada banyak sekali versi hadis tentang Dajjal ini. Perlu ditekankan lagi, saya hanya mengajak kita semua untuk berpikir. Saya tidak pernah membenarkan pendapat saya atau pemikiran saya. Kebenaran hanya milik Allah dan tugas kita adalah untuk mencarinya. Silahkan bagi teman-teman yang punya pendapat lain bisa menambahkan di kolom komentar. Mungkin kita bisa berdiskusi untuk itu. Saat kita mendengar kata Dajjal, pasti yang muncul di pikiran kita adalah sesosok monster mungkin, atau seseorang bermata satu, dan si Dajjal ini saking terkenalnya, sampai mungkin anak-anak kecil pun itu sudah pernah mendengar tentang Dajjal. Entah cerita dari orang tuanya atau cerita dari ustadznya mungkin. Nah, tapi uniknya, informasi tentang Dajjal ini hanya muncul pada hadis saja. Dalam Al-Quran tidak ada satu nama pun yang menyebut tentang Dajjal. Ini memang teka-teki yang unik ya. Bagaimana tokoh sebesar Dajjal yang sudah terkenal di hadis dan di masyarakat tapi tidak ada dalam Al-Quran. Dan yang perlu kita ingat, Al-Quran ini adalah penjelas segala sesuatu. Untuk tokoh sebesar Dajjal, pasti ada petunjuknya. Tapi mungkin kita belum menemukan petunjuknya. Semoga Allah memberi kita petunjuk. Dan yang akan saya bahas di sini adalah siapa Dajjalnya dulu. Dan dari sudut pandang Al-Qurannya. Bukan Dajjalnya ini turunnya seperti apa, berbentuk seperti apa, bukan. Terlalu kompleks dan terlalu panjang. Oke, siapakah Dajjal? Ini merupakan tanda tanya besar bagi seluruh manusia. Terutama bagi umat Islam ya. Siapa yang akan kita hadapi nanti di akhir zaman? Bagaimanakah sifat-sifatnya? Siapakah makhluk yang bisa mempunyai kekuatan untuk menghasut seluruh manusia ini? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, sisihkan dulu di pikiran kalian kalau Dajjal itu seperti monster, badannya besar, bermata satu, atau yang seperti dongeng-dongeng fantasi lainnya, disisihkan dulu. Ada banyak sekali hadis yang membahas tentang Dajjal. Silahkan Anda semua ikut berperan mencari dan mempelajarinya juga. Karena kalau saya bacakan hadisnya satu persatu di sini, pasti akan memakan waktu. Di sini saya akan ambil beberapa riwayat seperti berikut. Pertama, ada riwayat yang mengatakan kalau Dajjal ini adalah makhluk yang keluar di akhir zaman. Dajjal ini sangat mengenal manusia. Dia mempunyai fitnah yang sangat kuat, sampai bahkan katanya, para ulama pun bisa tertipu, apalagi kita ya kan. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan kalau di zaman Nabi Nuh pun, Nabi Nuh ini nabi ketiga ya, bisa dibayangkan beberapa ribu tahun yang lalu. Di zaman Nabi Nuh, beliau sudah memperingatkan kaumnya bahwa nanti akan ada fitnah yang sangat berbahaya. Dan semua nabi setelah Nabi Nuh juga memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Ini mengindikasikan bahwa umur Dajjal ini sebenarnya sangat panjang, sampai sudah dikenal para nabi sebelum-sebelumnya. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Dajjal nanti akan membawa surga dan neraka versinya Dajjal. Yang mana surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Ini berarti Dajjal mempunyai teknologi atau tipuan yang sangat luar biasa, sampai nanti kita semua tertipu akan fitnahnya Dajjal. Dalam riwayat lain dikatakan juga bahwa nanti Dajjal akan membunuh dan menghidupkan seseorang kembali. Ini luar biasa sekali ya. Dajjal akan memainkan pertunjukan yang akan menghipnotis mata semua orang. Ada lagi riwayat yang mengatakan Dajjal ini bergelar Al-Masih. Yang mana kita tahu gelar Al-Masih itu hanya dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini berarti mengindikasikan bahwa Dajjal akan berpenampilan sehebat Nabi. Sampai kita semua tertipu. Ada juga riwayat yang mengatakan Dajjal akan membawa segunung roti. Ini juga menandakan bahwa nanti Dajjal akan menguasai sumber pangan kita. Di mana untuk makan saja kita akan tergantung sama Dajjal ini.
Ada juga riwayat yang mengatakan Dajjal bisa membawa hujan. Dajjal bisa menyuburkan tanah dengan hujan itu dan bisa menanduskan tanah. Jadi mungkin siapa yang ikut Dajjal akan disuburkan tanahnya, dan siapa yang tidak mau ikut Dajjal akan ditanduskan tanahnya. Dan masih banyak lagi literasi tentang fitnah-fitnah Dajjal ini. Tapi terlalu banyak, jadi sampai sini kita simpulkan saja hadis-hadis yang sudah kita baca tadi bahwa 1. Dajjal bukanlah makhluk baru yang muncul tiba-tiba di akhir zaman. 2. Dajjal berumur panjang, sampai sudah dikenal para nabi sebelum-sebelumnya. 3. Dajjal punya keahlian menipu yang luar biasa. 4. Dajjal punya kekuasaan politik, atau tadi yang bergelar Al-Masih. Al-Masih itu gelar politik. 5. Dajjal punya kekuasaan sains dan teknologi, seperti tadi menguasai pangan, menguasai hujan, dan lain-lain. 6. Dajjal bisa mengatur ekonomi dunia. 7. Dajjal bisa menggunakan kemampuan metafisis, seperti tadi menghidupkan dan mematikan seseorang. Oke, itu poin pertama. Di poin pertama, kita sudah mengenal ciri-ciri Dajjal lewat hadis yang ada tadi. Tapi sekarang kita pindah dulu ke poin kedua. Di poin kedua ini, saya akan bahas siapakah penjahat terbesar dalam Al-Quran. Nanti kita akan sinkronkan antara poin 1 dan poin 2 ini. Kita lanjut dulu di poin kedua ini. Penjahat terbesar dalam Al-Quran, siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah iblis. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan nama iblis. Nama iblis ini sangat terkenal. Dan di dalam Al-Quran, sifat-sifat iblis ini diabadikan dalam banyak surat. Saya akan bacakan beberapa saja. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 34, yang bunyinya seperti ini. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat pun bersujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Nanti kita akan bahas ayat Al-Baqarah ini. Kemudian tertulis lagi di surat Al-A'raf, ayat 12-16, yang bunyinya juga seperti ini. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Selanjutnya, Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Selanjutnya, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu. Dicatat ini ya, penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan, maksudnya manusia. Kemudian Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan. Kemudian iblis menjawab lagi, karena engkau, maksudnya Allah, telah menyesatkan aku, iblis, pasti aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Nah, itu tadi beberapa ayat yang menjelaskan tentang cerita iblis diusir dari surga. Nah, mengapa kisah iblis ini sangat banyak dalam Al-Quran? Kalau memang ini hanya kejadian masa lalu saja, pasti tidak akan ditulis sebanyak itu dan berulang-ulang. Pasti Allah punya maksud, dan kita sebagai manusia wajib menerjemahkan maksud dari Allah ini. Itulah mengapa Allah memberikan gambaran pada manusia, ini loh, iblis itu sifatnya seperti ini. Agar kita berpikir dan merenungkan. Oke, itu tadi poin kedua. Jadi di poin ke-1, kita sudah membahas Dajjal dalam hadis. Dan di poin kedua barusan, kita membahas iblis dalam Al-Quran. Dan wajar saja dari dua informasi ini, yaitu Al-Quran dan hadis, bahwa mayoritas kita, umat Islam, di segala mazhab, menganggap ada dua tokoh utama yang berperan sentral sebagai penyesat umat, yakni Dajjal pada dalil hadis dan iblis pada dalil Al-Quran. Dan keyakinan ini sangat mungkin benar adanya. Namun ketika saya mencoba merenungkan kembali, ada sedikit rasa janggal di hati saya jika memang ada dua tokoh yang berbeda. Sebab baik di Al-Quran maupun hadis, masing-masing hanya mengesankan satu tokoh saja. Dan memang sedikit teka-teki juga ya, bahwa Dajjal dan iblis tidak pernah disebutkan bersamaan. Maka dari itu, saya mencoba mengajak Anda semua untuk merenungkan hal ini dan memberikan koreksi pada saya. Sebab saya menduga iblis dan Dajjal adalah satu tokoh yang sama, tetapi beda penyebutannya. Nah, kalau kita cermati dari dalil Al-Quran dan dari dalil hadis, memang ada kesamaan sifat dan tujuan dari Dajjal dan iblis ini. Contohnya seperti berumur panjang,
akan menyesatkan manusia, dan karakternya selalu menipu manusia untuk kufur dari tugas Allah atau hukum Allah. Maka saya cenderung berpendapat jangan-jangan dua tokoh besar ini adalah satu tokoh yang sama, hanya beda nama atau gelar penyebutannya saja. Dari arti segi bahasa Arab, iblis berasal dari kata ablasa, yang diartikan putus asa, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Putus asa. Jadi nama putus asa ini didapatkan setelah ada satu sosok itu, makhluk tadi, yang kita nggak tahu nama aslinya siapa, tiba-tiba dia waktu disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Berarti dia saat dia tidak mau sujud itu, dia dijuluki sang putus asa dari rahmat Allah. Dia dijuluki iblis. Nah, Dajjal pun itu dari kata ad-dajjal, yang merujuk pada sosok penyamar atau pembohong. Ini berarti gelar, bukan nama. Ini seperti julukan. Nah, dalam Al-Quran pun sangat sering penyebutan tokoh itu dari gelarnya. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Ada Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4, dan seterusnya. Kemudian pemuda Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi. Kita nggak tahu ke pemuda ini namanya siapa. Tapi dalam Al-Quran yang ditulis itu gelarnya. Kemudian Zulkarnain. Zulkarnain ini artinya dua tanduk, atau dua masa, dua waktu. Nah, begitu juga iblis. Ini adalah gelar. Julukan iblis diberikan pada si tokoh ini, kita nggak tahu namanya siapa, karena dia tidak mau sujud atau mendukung Nabi Adam saat itu. Barulah saat itu dia dinamai iblis. Nah, sekarang kita sambungkan ke Dajjal. Dajjal itu berarti si penyamar atau si pembohong. Jelas ini adalah gelar. Inilah yang membuat saya menyimpulkan, sebenarnya ada satu tokoh hebat yang membangkang ini, saat dia tidak mau sujud dulu, waktu di langit, dia digelari iblis. Dan saat nanti di akhir zaman dia turun, sebagai penipu, dia digelari Dajjal. Ini berarti dia adalah satu tokoh yang sama. Oke, sekarang kita sinkronkan antara yang di hadis dengan yang di Al-Quran. Di dalam hadis, Dajjal itu di dahinya ada tulisan kafaro, yang berarti kafir. Ini sangat terkenal sekali. Yang katanya, orang buta pun bisa tahu kalau di dahinya ada tulisan kafaro, atau berarti kafir. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34, yang tadi saya bacakan, ada kata-kata, tidak mau sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Kafaro. Berarti yang ada di hadis dengan yang ada di Al-Quran ini sinkron. Ya dialah iblis, ya dialah Dajjal. Satu orang yang sama. Oke, ada lagi. Iblis berjanji akan menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Itu janjinya iblis. Dan anehnya, nama iblis ini sudah tidak disebut-sebut lagi sekarang. Malah di hadis ramainya nama Dajjal. Dan anehnya lagi, setelah nanti hari kebangkitan, nama Dajjal ini nggak disebut-sebut lagi. Adanya iblis lagi. Loh, ini kan mengindikasikan kalau sebenarnya iblis dan Dajjal adalah makhluk yang sama. Kemudian ada lagi, cara kerjanya iblis dan cara kerjanya Dajjal itu sama. Adalah menipu atau menghancurkan dari dalam. Seperti janji iblis dalam Al-Quran, akan menipu semua anak Adam dari segala arah. Dan seperti yang diterangkan di hadis, kalau Dajjal juga akan membawa tipuan besar ke seluruh dunia. Nah, sangat aneh kalau memang dua tokoh ini, iblis dan Dajjal, itu berdiri sendiri-sendiri. Bagaimana ceritanya ada dua tokoh sehebat ini, dan dua tokoh ini tidak pernah diceritakan bersamaan. Selalu kalau tidak cerita iblis sendiri, cerita Dajjal sendiri. Ini mengindikasikan sebenarnya ini cuma beda gelar. Saya tambahkan contoh sedikit tentang gelar. Contohnya seperti Bapak Soekarno. Sebelum jadi presiden, orang-orang memanggilnya dengan Bung Karno. Setelah beliau jadi presiden, sebutan beliau adalah Bapak Proklamator atau Bapak Presiden. Nah, apakah Bapak Proklamator, Bapak Presiden, dan Bung Karno ini tiga orang yang berbeda? Nah, itu adalah satu orang kan? Contoh lain adalah Nabi Muhammad. Sebelum jadi Nabi, beliau dipanggil Muhammad saja atau Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Nah, setelah jadi Nabi, sebutan beliau adalah Ya Rasulullah. Di zaman itu, orang yang menyebut Ya Rasulullah pasti langsung ke Nabi Muhammad. Apakah Al-Amin, Muhammad, atau Rasulullah adalah tiga orang yang berbeda? Pastinya kita semua sudah paham. Allah pun punya nama yang 99, yaitu Asmaul Husna. Apakah ini menandakan Tuhannya ada 99?
Ya pasti kita semua sudah paham, Tuhannya satu, julukannya 99. Dengan ini kita bisa menyamakan antara Dajjal dan Iblis, adalah satu tokoh yang sama dengan kemiripan tujuan dan cara penipuannya. Sebelumnya mohon maaf kalau yang saya sinkronkan di sini adalah persamaan sifat dan tujuan antara Dajjal dalam hadis dan Iblis dalam Al-Quran. Dan saya juga mohon maaf, saya tidak membahas hadis yang ada satu persatu karena tidak akan selesai, terlalu panjang. Oke, dari semua kumpulan data tadi, kita bisa simpulkan bahwa 1. Kalau kita cermati lebih dalam, semua hadis tentang Dajjal yang diucapkan Rasulullah tidak menyebut nama iblis. Seolah-olah Rasulullah menceritakan tentang iblis itu sendiri dalam julukan yang lain, yaitu Dajjal. Kedua, dialah makhluk yang tidak pernah istirahat dari awal pembangkangan sampai hari ini dan sampai hari kebangkitan nanti. Bisa dibayangkan betapa hebatnya level dia. Jadi dia bukanlah makhluk sembarangan yang bisa kita atasi hanya dengan doa. Jadi harus dengan ilmu. Ketiga, ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran sebenarnya sudah menjelaskan tentang Dajjal. Saat kita membaca iblis dengan sifat-sifatnya, ini juga berarti kita membaca tentang Dajjal yang akan turun nanti. Keempat, saat iblis dengan semua rencana besar penghasutannya, dia masih bergelar iblis. Kemudian saat dia menyamar menjadi manusia utuh yang berdarah dan berdaging dengan sempurna, yang berarti menandakan dia sudah turun ke bumi, saat itulah dia bergelar Dajjal. Ingat ya, ini gelar. Kita tidak tahu nanti dia muncul dengan nama siapa. Dari semua yang saya jelaskan tadi, perlu saya tegaskan lagi bahwa ini hanya sekedar pendapat. Tidak ada jaminan pasti kebenarannya. Hanya semata untuk mengajak kita semua merenung dan berpikir, karena berpikir adalah wajib perintah Allah. Dan dengan pendapat ini, saya secara pribadi akhirnya menemukan kalau Dajjal juga ada di dalam Al-Quran. Jadi saat kita membaca tentang iblis, saat itu pula kita membaca tentang Dajjal. Sangat bagus, saya berharap untuk teman-teman memberi pendapat dan koreksi dalam kolom komentar untuk pembelajaran kita bersama. Saya juga sama-sama belajar, saya juga sama-sama mencari ilmu, sama seperti Anda-Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, saya hanya manusia biasa, saya hanya mengajak kita semua untuk berpikir. Semoga bermanfaat. Salam para pencari petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.